Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rosita dan teman-teman yang berbahagia. Saya Ni'amatul Khairiyah dan kedua rekan saya yaitu Nanda Pratiwi dan Novi Listia Handayani akan mempresentasikan makalah kami dari kelompok 9 yang bertemakan Kerajaan Munggal. Langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu pembentukan pemerintahan Kerajaan Munggal. Latar belakang Kerajaan Munggal dapat dilihat setelah rapuhnya Kesultanan Delhi pada tahun 1192 sampai 1525 Masehi. Pada periode Khalji dan Tughlaq dilanjutkan keluarga Sayyid pada tahun 1414 sampai 1451 dan keluarga Lodi pada tahun 1451 sampai 1515. Pada saat itu, kekuasaan Islam di India mengalami kemunduran dengan bangkitnya pemikiran lama yang percaya setiap kerajaan yang merdeka adalah khalifah di tengah-tengah lingkungannya sendiri. Karena munculnya pemikiran lama itu, akhirnya muncul tokoh sentral saat itu juga yang bernama Fakhruddin dari Begal, Samsuddin Shah Mirza dari Kashmir, Zafar Khan Muzaffar dari Gujarat, Malik Surwar dari Jawanpur, Dilfar Khan Husain Huri dari Malwa, dan yang terakhir ada Ibrahim Lodi yang sebagai pewaris Kesultanan Delhi. Ia tidak mau menjadi boneka siapapun. Tindakan kurang simpatik Lodi adalah memenjarakan Hamid Khan, seorang menteri tua yang membuatnya naik tahta. Pemerintahan diterima bersama pasukan menyerah Delhi pada tanggal 21 April 1526 Masehi. Dan terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat. Dari pertempuran tadi yang dimana Lodi dan pasukannya terbunuh. Dan Zahiruddin Babur mengumumkan kemenangannya dengan disebut Kerajaan Munggal pada pemerintahannya. Pada pemerintahan Babur tahun 1530 sampai 1539 dan 1555 sampai 1556 Masehi diwarnai dengan kerusuhan. Dari sini dapat kita lihat ya teman-teman, bahwa berdirinya Kerajaan Munggal pada 1526 sampai pemerintahan Hamyun yang berkembang. Namun ketika Akbar, cucu dari Babur, menggantikannya, barulah kerajaan ini dapat dilihat perkembangannya. Penjelasan selanjutnya yaitu akan dijelaskan kepada Mbak Novi. Saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa kemajuan Kerajaan Mughal. Kemajuan Kerajaan Mughal terjadi pada masa pemerintahan Akbar, putra dari Raja Nasiruddin Muhammad Humayun. Nama panjangnya adalah Jalaluddin Muhammad Akbar dengan gelar Sultan Abdul Fattah Jalaluddin Akbar Khan. Pada masa pemerintahannya dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Kerajaan Mughal sebagai sebuah dinasti Islam yang besar di India. Akbar merupakan seseorang pemberani, berwatak keras, bahagia berperang, berburu, dan memanah. Berdirinya Mughal sebagai sebuah kesultanan besar ditandai oleh keberhasilan Akbar dalam ekspansi militer. Dua gerbang India, yaitu kota Kabul sebagai gerbang ke arah Turkistan dan kota Kandahar sebagai gerbang ke arah Persia, dikuasai oleh pemerintahan Mughal. Selain itu, Akbar juga menerapkan politik toleransi universal atau Seljuk
di mana semua rakyat tidak dibedakan, mereka memiliki derajat yang sama. Mereka tidak dibedakan sama sekali oleh ketentuan agama atau lapisan sosial. Usaha lain Akbar adalah membentuk Mansab Daris, yaitu lembaga public service yang berkewajiban menyiapkan segala urusan kerajaan, seperti menyiapkan sejumlah pasukan tertentu. Lembaga ini merupakan satu kelas penguasa yang terdiri dari berbagai etnis yang ada, yaitu Turki, Afgan, Persia, dan Urdu. Pada tahun 1605 Masehi, Raja Mughal yang sangat masyhur ini wafat. Beliau memimpin kerajaan mulai pada abad 1556 Masehi sampai dengan 1605 Masehi. Masa kemunduran kerajaan Mughal. Setelah mengalami masa kemajuan pada masa Akbar dan 3 raja penggantinya selama 1,5 abad. Secara bertahap, kerajaan ini mengalami kemunduran. Kemunduran ini terjadi pada abad ke-18 Masehi dan ditandai dengan kekuasaan politiknya mulai merosot. Terjadi suksesi kerajaan dan terjadinya sejumlah pemberontakan separatis Hindu. Bersamaan dengan kondisi Mughal yang semakin lemah, Inggris semakin memperkuat posisinya. Ada beberapa faktor yang telah menyebabkan kekuasaan kerajaan Mughal itu menjadi mundur pada 1,5 abad terakhir dan membawa kepada kehancurannya pada tahun 1858 Masehi, yaitu 1. Terjadilah stagnasi dalam pembinaan kekuasaan militer sehingga operasi militer Inggris di kawasan pantai tidak dapat dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. 2. Kemerosotan moral dan hidup serba mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Yang ketiga, kurang cakapnya pemerintahan Aurangzeb sehingga konflik antar agama terjadi sangat sulit diatasi oleh para sultan sesudahnya. Yang keempat, ada sultan pewaris tahta kerajaan pada para terakhir, yaitu orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan. Monopoli Inggris yang sangat otoriter dan cenderung keras membuat penduduk Mughal yang Muslim maupun yang Hindu bersama-sama mengadakan pemberontakan, tetapi dapat dikalahkan walaupun dalam serangan itu pasukan Hindu yang memulainya. Akan tetapi Inggris melihat umat Islam dan Bahadur Shah II ikut campur dalam penyerangan itu, maka sebagai hukumannya adalah Inggris memporak-porandakan wilayah Mughal dan Hindu. Masjid dan candi menjadi tempat sasaran penghancuran. Bahadur sendiri diusir dari istana pada tahun 1858 Masehi. Maka sejak saat itu berakhirlah kekuasaan kerajaan Mughal di India dan digantikan oleh imperialisme Inggris. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.